Siapa yang kurang uangnya? Siapa yang di dompet sudah menipis? Dan secara manusia nggak akan cukup buat akhir bulan. Jangan bilang begini ya, Tuhan lagi nggak memberkati. Ubah cara mikirmu sekarang. Saudara berkata, terima kasih Tuhan, latihan supranatural. Berani? Saudara bisa ngerti? Siapa yang hari-hari ini sedang sakit? Dan saudara jangan mikir ke dokter. Saudara bilang, Mana Sorgawi? Saya ini anak bermasalah. Saya selalu marah. Saya selalu gagal. Saya berontak sama orang tua. Saya nggak suka yang namanya ketertiban. Saudara di Mahanaim ada sekolah khusus buat mereka. Namanya Sekolah Raja Wali, saudara. Saudara isinya semua anak bermasalah. Saudara anak yang dari umur mungkin saudara kelas 4 SD sudah melakukan perzinahan. Mereka saudara bayangin ya, hari itu salah satu dari mereka mendapat nilai 4 karena memang sudah gak bisa ditolong. Jelek banget dan hampir gak ngerjain apapun. Saudara begitu gurunya pulang, saudara gurunya di depan motor sudah ditodong dengan pisau. Mau dibunuh saudara, karena ngasih dia nilai 4. Kalau saudara tanya guru yang ada di Raja Wali, mereka semua pernah diludahi. Saudara bisa bayangin, mereka pernah dipukul, mereka pernah dijambak saudara. Saudara tetapi anak-anak ini hari ini menjadi saudara penginjil paling militan. Yang buat saya berkata pada waktu Roh Allah menyentuh mereka. Tiba-tiba saudara mereka jadi beyond human. Kalau saudara lihat anak-anak ini hari-hari ini, saudara pergi kemana-mana di seluruh Indonesia, khotbah. Saudara tumpang tangan orang rebah. Saudara kalau saudara lihat mereka ngeri banget saudara ya. Saudara ini orang-orang yang awalnya, aduh saudara, saya udah gak bisa ceritain lah kenakalan mereka ini sudah melewati batas normal. Tapi hari ini pada waktu Roh Allah menyentuh mereka. Saya itu melihat mereka sampai saya selalu kagum dan saya selalu berkata, Tuhan, Engkau itu ajaib. Saudara hari itu kami ajak mereka doa. Kami bawa mereka ke sebuah tanah lapang dan kita bilang ayo kita doa. Dengan cara yang Tuhan taruh di hatimu. Tiba-tiba itu lumpur saudara. Lumpur loh saudara. Mereka tiduran di situ. Kami nanya, kalian ngapain? Dan dia bilang, kami dapat bahwa tempat ini akan jadi Betel. Tempatnya Tuhan. Dia bilang waktu itu Yakub tidur. Dan pada waktu dia tidur, Tuhan beracara di situ. Jadi sekarang kami mau tidur dan kami mau menunggu Tuhan. Beneran saudara. Lumpur, pasir. Jejer mereka di situ. Nyanyi, tiduran saudara. Saudara kami yang tua-tua cuma senyum-senyum dan berkata, pasti Tuhan jatuh cinta dengan kegilaan mereka. Saudara pada waktu kita buat Monas, saudara mereka ini apa yang mereka buat? Mereka jalan persis seperti Daud. 7 langkah di depan umum. Saudara telungkup. Nyembah Tuhan, nyanyi 1 lagu, jalan 7 langkah lagi, telungkup lagi. Saudara ini anak-anak, aduh saudara. Berapa kali mereka buat saudara KKR di jalan. Mereka di jalan saudara ya. Tanya siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Siapa yang mau didoain. Ditangkap polisi. Saudara ditangkap polisi. Dimasukin saudara ya ke sel. Mereka ngomong gini. Terima kasih ya Pak. Pak polisi bilang kenapa? Ini ya sel ini lebih bagus. Lebih bagus dari rumah saya katanya. Rumah saya itu Pak katanya ya dari seperti kandang. Dan saya juga gak punya uang Pak buat makan. Jadi terima kasih ya Pak. Di sini berapa hari Pak? Saya makan gratis katanya saudara. Polisinya lihat sebel dikeluarin saudara. Saudara ini anak-anak tak terhentikan. Saudara mereka sangat-sangat dahsyat. Pada waktu Roh Allah
Tapi buat guru-guru mereka tetap nyebelin. Saudara bayangin ditanya begini saudara. Lambang negara Indonesia. Mereka bilang burung Raja Wali. Saudara gurunya ngomong begini, burung Garuda. Mereka bilang enggak. Burung Garuda jelek. Saudara sampai ujian nasional tetap tulisnya apa? Burung Raja Wali. Ini kurang sesetrip memang saudara ya. Enggak mau. Dia bilang pokoknya dari mulut kami, dari tangan kami tidak akan berkata bahwa lambang Indonesia adalah burung Garuda, burung Raja Wali. Karena kamilah Raja Walinya Tuhan. Saudara yang lebih nyebelin lagi kalau ditanya begini. Alat bersih-bersih apa? Orang lain kan bilangnya sapu gitu ya. Dia bilang enggak, tumen, puting beliung. Ini pokoknya ini generasi yang rada-rada saudara ya. Kalau ditanya lagu kebangsaan, nggak ada yang mau jawab Indonesia Raya. Mereka langsung tanya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka semua berdiri, saudara. Dan nyanyinya apa? Berdiri di puncak gunung tertinggi. Saudara, saudara gurunya dari maksa mereka nyanyi lagu, saudara ya kebangsaan sampai sekarang gurunya ikut. Kalau ngomong pagi sebelum sekolah mereka bilang gini, mari kita berdiri. Nyanyikan lagu kebangsaan langsung pasukan Raja Wali. Saudara. Gurunya udah menyerah saudara. Katanya, Bu udahlah biarinlah Bu. Katanya ya, ini memang kelas spesial. Tapi saudara yang aneh, mereka kalau ujian nasional UAN nilainya 8, 9. Terus kalau kami tanya, kalian ini gimana sih? Kalau di sekolah nilai ngepas. Kalau ujian UAN nilainya 8, 9. Dia bilang ini gampang. Kalau sudah UAN kita pakai semua kepekaan kita. Katanya. Saudara dan mereka generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda. Mereka kalau peperangan tidak mau naik motor, jalan kaki. Bahkan mereka tidak mau saudara ya pakai sepatu. Sekali lagi, saya tidak tahu dengan saudara. Hari ini mungkin anakmu bermasalah, suamimu bermasalah. Mungkin saudara merasa saudara orang yang bermasalah. Tapi saya mau berkata Tuhan sambar aku. Seperti waktu Kapten Marvel disambar saudara. Begitu dia disambar kena ledakan. Dia menjadi beyond human. Saudara ada yang lain. Mungkin hari ini saudara orang baik-baik, gak ada masalah. Saudara tadi salah satunya yang ketiga, dia ini putri, princess. Semua orang latihan perang dia bilang gak boleh. Dia gak usah. Karena dia princess. Saudara dia di negeri yang tidak ada kejahatan. Saudara dia sangat-sangat nyaman dan manja. Perintah mamahnya kepada pengasuhnya adalah kasih semua yang dia mau. Tapi dia memilih perang. Dia memilih negeri yang paling nyaman dia tinggalkan. Dia memilih membela saudara. Dan berdiri buat sebuah bangsa. Saya berdoa. Seberapapun di sini ada orang-orang kaya. Saya masih ingat pada waktu Pak Luki, saudara hari itu dia menjadi salah satu manajer XL. Saudara ini ngomong 20 tahun yang lalu dengan gaji 20 juta. Dan dia memilih tinggalkan itu. Masuk Mahanaim tanpa gaji. Hari itu ada Bu Iren. Saudara Bu Iren itu saudara orang nomor 1 di BCA. Saudara dia juga orang nomor 1 di Permata Bank. Saudara dia pegang 160 cabang. Dan dia dapat award se-Asia. Saudara menjadi coach, menjadi pelatih terbaik di perbankan. Dan hari itu dia tinggalkan. Dia berkata, saya masuk Mahanaim.
Saya memilih perang. Saya memilih turun ke bawah. Saya memilih berdiri buat bangsa. Saudara, ada yang keempat. Mereka yang sangat muda. Atau mereka yang sangat tua. Mereka yang berkata, saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi saudara bisa berkata, aku memilih dilatih. Saudara, itu mereka menghadapi maut berkali-kali. Tapi mereka jadi unstoppable, unbreakable. Saudara, kalau saya ingat yang biasa, salah satunya Ibu Deborah Puji kalau di Mahanaim. Saudara, kalau yang lain begitu aneh, begitu spesial, begitu cemerlang. Hari itu Ibu Deborah Puji datang. Dan dia ini gak bisa khotbah. Saudara, otaknya pas-pasan. Dia gak bisa, saudara ya, melihat alam roh yang sakti gitu. Enggak, saudara. Saudara, gak ada yang bagus dari dia. Dia juga bukan pemimpin yang brilian. Tapi dia adalah orang yang selalu berkata, Bu, biar saya lakukan. Saudara, hari itu tidak ada yang mau jadi penjaga menara doa 24 jam. Dan beliau berkata, saya lakukan. Saudara, hari itu karena kami semua sibuk. Gak ada yang mau nungguin tukang ngecat atau tukang bangunan. Dia berkata, saya lakukan. Hari itu, karena kami semua khotbah, karena kami semua, saudara ya, pergi nginjil. Gak ada yang mau untuk bagian apa, saudara? Ngurusin dapur, ngurusin menu. Dan dia berkata, saya. Saudara, hari itu setiap kali kami menghadapi masalah. Setiap kali kami dipanggil polisi. Setiap kali kami mau saudara berurusan. Dia selalu ngomong begini, saya aja yang ngadepin. Saya yang paling tidak akan dituntut apa-apa. Saya akan bilang aja saya orang bodoh, gak tahu apa-apa dan saya yang salah. Saudara, dia menyodorkan dirinya. Dari waktu ke waktu. Dan hari ini dia menjadi salah satu orang terkuat. Saya berdoa, saudara berkata, Tuhan, siapapun aku mau jadi orang yang ambil bagian dalam lawatan terakhir, dalam perang terakhir. Saudara, suka dan suka, kita ada dalam perang terakhir, lawatan terakhir, kemuliaan terakhir yang akan melebihi dari kemuliaan yang sebelumnya. Tapi pilihan di tangan saudara. Saudara mau berkata enough. Saudara mau berkata saya bukan siapa-siapa. Dan saudara terus ada dalam mindermu, atau dalam kelemahanmu, atau dalam persoalanmu. Atau saudara berkata siapapun saya mau masuk dalam perang terakhir, kemuliaan terakhir, lawatan terakhir. Dan saya tahu Tuhan sudah sangat siap untuk memakai setiap kita. Amin. Tuhan sudah sangat siap. Tuhan itu sudah bergairah. Tuhan sudah sangat pengen menyambar saudara. Tuhan sudah sangat pengen melatih saudara. Tuhan sudah sangat pengen kasih pedang, kasih senjata, kasih apapun hikmat. Tapi dia tunggu kita. Seberapa kita menginginkan. Seberapa kita menginginkan. Saya berdoa ada sebuah sambaran api di dalam ini.
yang berkata, yes, me Lord, saya Tuhan, saya Tuhan. Utuslah aku, pakailah aku. Dan saudara akan jadi yang besar, jadi yang ajaib, jadi yang beyond human, jadi yang supranatural. Saudara, kuncinya apa? Engkau harus mau upgrade. Engkau harus mau upgrade. Karena banyak orang, saudara, dia gak mau upgrade. Saudara, mereka berkata, saya sudah lakukan banyak. Dan mereka putus asa. Tidak cukup, saudara. Hari-hari ini, saudara, tidak cukup. Tuhan bilang, nah, aku butuh yang lebih besar. Aku butuh mengupgrade kamu. Aku butuh menarik kamu. Aku butuh banting kamu. Aku butuh sambar kamu. Aku butuh korbanmu. Dan persoalannya, apakah kita mau? Sekarang kita lihat. Apa sih yang Tuhan mau upgrade? Saudara, hari ini kita temanya adalah musim yang baru. Tapi musim yang baru adalah pertamanya upgrade. Upgrade. Jangan sampai tidak ada yang di-upgrade dalam hidupmu. Mari, sudah dinyalakan upgrade? Saudara, yang pertama ada di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Oke, ya. Saya bacakan buat saudara, ini terjemahannya, bawahnya bahasa Inggrisnya. Saudara, dikatakan, di setiap kota Paulus dan Barnabas menguatkan kehidupan para pengikut Yesus dan memberikan semangat kepada mereka untuk masuk semakin dalam di dalam kedalaman iman mereka. Mereka juga mengajarkan bahwa kita butuh untuk masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Karena itulah satu-satunya cara bahwa kita dapat menanggung pencobaan penganiayaan kita yang banyak itu. Saudara, yang pertama dia bilang, ayo masuk semakin dalam. Saudara, hari-hari ini kami semua sedang berusaha masuk semakin dalam. Saudara, semakin dalam apa? Pengertian, iman, cinta, saudara, kedalaman. Dan itu butuh effort, butuh kerja, butuh kemauan. Kami melatih dan melatih. Ada banyak orang, saudara, ya. Dia baca Alkitab, ya udah, pokoknya baca aja. Kalau saudara mau semakin dalam, coba ambil bahasa Inggrisnya. Saudara coba berkata, Tuhan, kasih aku wahyu baru. Kasih aku wahyu baru. Saudara, kalau engkau mau masuk semakin dalam, coba dengerin punyanya Kathryn Kuhlman. Dengerin semua nabi-nabi. Saudara coba dengerin, baca buku. Dan berkata, tarik aku Tuhan, semakin dalam. Saudara, sejujurnya ya, kalau saudara sudah baca pengalaman dan banyak kesaksian, kita tuh malu, saudara. Saudara, buat saya, kita ini Bahtera sering merasa sudah paling ajaib korbannya. Tapi coba bayangin Heidi Baker ya. Saudara, dia orang Kanada. Dan dia itu S2. Pada waktu dia berkata, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Tuhan bilang begini, pertama nak, kamu tidak bisa aku pakai kalau kamu tidak bisa mengerti mereka. Dan dia bilang, maksudnya Tuhan, tinggal dengan pemulung, tinggal dengan orang miskin. Dan dia bilang, pertama nih saudara, tugas pertama dia, Jakarta. Tapi masuk ke tempat pemulung, harus tinggal. Bayangin saudara, Ibu Iin, ya, saudara nggak pernah tinggal, tidur sama pemulung. Saudara, beda loh, saya buka rumah saya, pemulung datang 2 jam, saya suruh pulang, rumah saya bersihin, saya tidur ber-AC. Betul kan? Heidi Baker 6 bulan masuk ke tempat pemulung. Tidur di sana. Di rumah mereka.
6 bulan. Selesai lulus, Tuhan bilang ini, bagus nak. Itu adalah batu loncatan. Sekarang kamu ke Mozambik. Yang keadaannya dia bilang 5-10 kali lebih parah daripada waktu dia harus tinggal di tempat pemulung di Jakarta. Hari ini dia dipakai Tuhan dengan ajaib. Saudara, dia menangkan jutaan jiwa buat Tuhan. Dan seringkali kita cuma lihat dan berkata, wow, dia bukan orang kaya. Tapi dia orang yang mau masuk lebih dalam. Hari ini seberapa kita mau lebih dalam? Seberapa kita mau di-upgrade Tuhan lebih dalam? Saudara, dikatakan masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara, Eddie Becker adalah orang yang selalu pakai logika. Tapi pada waktu dia ada saudara di Afrika, Tuhan ngomong begini, nak, aku sengaja gak akan kasih kamu uang. Supaya kamu hidup jalan dengan dimensi keajaiban. Bukan dimensi otakmu. Saudara, dan Tuhan kasih dia, ini awalnya ya, 34 anak saudara. Untuk dia pelihara tinggal bersama-sama. Ini anak-anak panti asuhan, anak-anak saudara yatim piatu. Dan dia tinggal dengan 34 anak. Tapi dia bilang Tuhan sengaja. Saudara bayangin 34 anak, dia cuma punya 1 singkong. Dan dia bilang Tuhan senyum. Dia cuma bilang Tuhan senyum. Tuhan bilang seperti aku. Lakukan. Potong-potong. Bagiin. Dan gak pernah habis. Sampai mereka semua kenyang makan. Dan itu tidak sekali saudara. Dia harus hidup seperti itu selama berapa? 10 tahun. Saudara, kalau orang kasih pizza, dia bilang itu kita pesta cuma 1, tapi selalu cuma 1 loyang. Dan dia harus doa, mujizat pelipat gandaan. 10 tahun. Saudara, dia bilang gak ada air di sana. Gak ada pipa ledeng. Jadi untuk mandi aja dia harus ngundang hujan. Yang normalnya hujan bisa datang sebulan sekali. Saudara, dia bilang untuk mandi saja dia harus perintahkan hujan. Saudara, belum dia menghadapi penyamun. Saudara, belum dia menghadapi teroris. Dan itu membuat dia melatih supranatural. Dia bilang gak ada dokter. Dia harus membantu orang melahirkan. Saudara patah kaki. Dan dia berkata semua. Dia hadapi dengan doa. Sampai hari ini saudara. Dia sudah membangkitkan lebih dari 300 orang mati. Sekali lagi, kalau hari ini Tuhan biarkan engkau dalam keadaan supranatural. Saudara bilang, Bu, maksudnya siapa yang kurang uangnya? Siapa yang di dompet sudah menipis? Dan secara manusia gak akan cukup buat akhir bulan. Jangan bilang begini ya, Tuhan lagi gak memberkati. Ubah cara mikirmu sekarang. Saudara berkata, terima kasih Tuhan, latihan supranatural. Berani? Saudara bisa ngerti? Siapa yang hari-hari ini sedang sakit? Dan saudara jangan mikir ke dokter. Saudara bilang gini, terima kasih Tuhan, latihan supranatural.
Saudara, saya juga. Saudara, ada teman kami lagi bermasalah dengan polisi. Dan tiap hari kami kerjanya apa? Memerintahkan. Keluarin nggak? Keluarin nggak? Keluarin. Saya berkata saya nggak mau tahu. Saya sedang latihan supranatural. Saudara, toh kami menghadapi berkali-kali. Saudara, kami menghadapi pada waktu Mahanaim berkali-kali diserbu. Saudara, kami menghadapi berkali-kali Mahanaim nggak pernah ada duit. Saudara, berkali-kali setiap kali kita KKR. Kemarin pada waktu Monas. Saudara tahu nggak pada waktu Monas itu transportnya aja, transport kalau dihitung uang. Saudara, buat transport kalau dihitung uang itu butuh 5M cuma transport. Saudara tanya, Bu, uangnya berapa? Buat transport jatahnya cuma 300 juta. Dan hari itu salah satunya Pak Luki, saudara. Pak Luki itu ngisi, saudara ya, ngisi e-money yang buat ngetap itu loh, saudara. Buat orang naik bus sama naik kereta. Saudara, dia bawa kartu 10 dan dia nunggu di situ dan satu kartu cuma bisa diisi 10 juta. Saudara, dan dia sudah bawa 10, dia berpikir sudahlah. Saya pokoknya seberapa saya bisa masukin orang naik bus sama naik sama naik kereta, saudara. Saudara, dan dia di situ pertama masih bisa ngetap. Lama-lama orang banyak supir busnya begini, sudahlah Pak, naikin. Ini udah nggak keburu kalau ditap satu-satu, dinaikin. Saudara, akhirnya naik tanpa ngetap, saudara. Saudara, kemudian kereta api juga sama. Saudara, yang jaga kereta api pertamanya masih ngetap satu-satu. Lama-lama begitu banyak orang bilang gini, Pak, saya buka daripada kerusuhan. Saudara, dibuka semua masuk. Jadi kalau saudara nanya, akhirnya saudara dari 300 juta yang kepake berapa? Di bawah 100 juta, saudara. Saudara, dan tanya, Pak, mujizat? Bukan mujizat, Bu, ketakutan supirnya, tapi jadi mujizat. Saudara, ujungnya semua dimasukin. Gak pakai bayar. Saudara, itu baru mujizat, saudara ya. Soal yang namanya bus dan kereta. Pak Jo, kalau saudara tahu, dia bagian bikin saudara Indomie, Popmie, saudara. Saudara, dan mereka punya mesin-mesin air panas. Saudara, dan mereka pakai orang antre, orang teriak-teriak, cepat Pak, cepat Pak, cepat Pak. Saudara, dan mereka kerjain dari pagi sampai sore. Saudara, setelah sore tutup. Mereka bingung barusan. Loh, tadi yang ngisi airnya siapa? Saudara, itu cuma bisa dipakai buat 100. Saudara, satu itu cuma buat 50 Popmie. Sedangkan saudara, mereka sudah keluar ribuan Popmie. Gak ada satupun yang ingat, saudara, untuk nambah air. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara, setelah selesai orang antre terus teriak. Jadi mereka terus isi. Saudara, kita ini sudah alami sangat banyak supranatural. Tapi banyak pada waktu kita kembali ke rumah kita. Kita mulai lagi berkata yang normal. Tapi Paulus bilang gak bisa, nak. Di depan akan lebih banyak lagi orang yang harus kita tolong. Orang yang harus kita berkati. Mari latih hidupmu untuk berjalan supranatural. Amin. Upgrade. Upgrade. Saudara, kalau anakmu nakal, sudahlah. Dibilangin gak bisa, supranatural aja. Saudara, kalau istrimu bermasalah, suamimu bermasalah, udahlah supranatural aja. Amin. Saudara, saya kasih kesaksian beberapa supaya saudara ini semangat supranatural. Saudara, ada seorang anak, saudara nuakalnya setengah mati. Saudara, dan kemudian gak naik kelas. Pada waktu gak naik kelas,
Anaknya datang ke orang tuanya dengan sangat galak ngomong gini, minta uang. Buat apa nak? Buat beli rapot. Sekalian beli ijazah katanya. Saya nggak mau sekolah, ngapain sekolah? Beli rapot, beli ijazah aja. Saudara, orang tuanya bilang daripada saya berantem, anaknya tambah kepahitan, saya kasih uangnya. Kasih uangnya. Terus begitu anaknya pergi, dia masuk kamar. Dia bilang gini, Tuhan, itu anakmu. Ajar Tuhan. Didik Tuhan. Seperti yang kau mau. Saudara, dia ini sudah sampai ke tempat orang mau beli. Sudah ngasih uangnya. Tiba-tiba saudara, Tuhan kasih hatinya itu jedok sampai nih anak normal, anak muda, laki. Saudara, dia mau pingsan. Kena serangan jantung. Dia bilang gini, waduh, dia bilang gini, saya tahu Tuhan tidak boleh. Dia bilang gini, Pak, uangnya balik. Dia bilang ke orang tuanya. Dia bilang, Tuhan gak mau Pak. Tuhan buat saya, tadi sudah mau copot jantung saya. Sampai saya udah ngeletak. Dan Tuhan bilang di hati saya, kamu melawan aku, saya bunuh kamu. Gak berani saudara. Saudara, dan dia bilang sama papahnya, Pak, aku sekolah Pak, balik. Saudara, dan begitu anak ini mau balik, tiba-tiba gurunya ngomong begini, Pak, itu anak model begitu, kalau disuruh ngulang, nanti tambah gak sekolah. Terus papanya nanya, terus jadi gimana? Gini aja, saya panggil, dan dibilang begini, saya kasih kamu 3 bulan percobaan ya. Kalau nilaimu bagus, kamu sekolah terus. Kalau nilaimu jelek, kamu ulang. Saudara, dan 3 bulan mendadak berubah total. Juara kelas. Dan hari ini jadi WL, jadi saudara ya pengkhotbah. Saudara melayani Tuhan dengan ajaib. Saudara, dan setiap kali orang tuanya ditanya, kapan anakmu dijamah Tuhan? Dia bilang di tempat jual beli transaksi. Rapot dan ijazah palsu. Berapa banyak kita berpikir Tuhan harus menjamah di gereja. Anak ini gak pernah dijamah di gereja. Kalau ke gereja bikin ulah. Sampai orang tuanya bilang terserahlah, kamu gak mau ke gereja terserah. Daripada di gereja keluar masuk ngerokok di depan gereja. Orang tuanya malu. Sekali lagi, yang supranatural. Dan Tuhan berkata, aku sedang mau bergerak dengan engkau. Yang supranatural. Amin. Mari masuk lebih dalam. Mungkin saudara bilang, Bu, persoalan saya bukan yang supranatural, ekonomi. Saya kasih satu kesaksian. Saudara, dia seorang yang pedagang, rugi, segala macam lah. Karena dia memang gak teliti dan sebagainya, hancur. Saudara, dan akhirnya saudara bosnya dan orang yang ngasih dia utang, saudara ya, masukin dia ke penjara. Saudara, pada waktu dia masukin di penjara, dia sangat pengen, saudara. Untuk pakai uang, pakai temennya, koneksi, saudara ya. Untuk saudara dia itu keluar dari penjara. Tapi hari itu dia berdoa. Saudara, dia bilang, Tuhan, ini hidupku. Dan aku tahu aku ini usaha kerja selalu kacau. Dan Tuhan bilang, ya nak, karena itu masuk penjara. Tuhan bilang, jangan coba keluar. Jadi berkat di penjara. Dan saudara, di penjara dia masuk sekolahnya Tuhan. Yang pertama Tuhan minta apa? Dia ngosek WC semua penjara. Jadi semua kamar, bukan kamarnya dia. Dia menawarkan diri buat ngosek WC, saudara. Saudara, sampai polisi, sampai semua berkata begini, kamu tuh gila ya. Orang lain gak mau, kamu ini menawarkan diri. Dia bilang, iya, disuruh Tuhan. Saudara, dia tawarkan diri, dia ngosek WC seluruh penjara. Saudara, yang kedua Tuhan bilang, kamu setiap kali minta istrimu kirim makanan, walaupun sederhana yang enak, bagikan ke semua.
Saudara, dia setiap hari istrinya kirim makanan. Saudara, dia bagiin semua. Yang ketiga, Tuhan bilang kamu minta gitar. Dan kamu harus setiap hari nyembah keras-keras. Saudara, jadi kerjaan dia, saudara, setiap hari nyembah keras-keras, dari dilemparin batu, ditendang. Saudara, sampai semua orang mendengarkan. Dan dalam 1 bulan 70 orang terima Yesus. Tanpa saudara, tanpa dia bersaksi, hanya lewat lagu dan pujian. Saudara, setelah 70, saudara, tiba-tiba kepala penjaranya ketakutan kalau semua jadi Kristen. Dia dipaksa keluar, saudara. Dia nggak minta keluar, dipaksa keluar. Dia bilang kalau kamu terus-terusan di sini, pertama kamu udah nggak ngasih uang, nggak ngasih keuntungan, dan kamu bikin semua orang jadi Kristen. Udah keluar aja daripada masalah. Saudara, dia dikeluarin. Pada waktu dia keluar, dia bilang, Tuhan, aku ini mesti ngerjain apa? Bosnya yang lama, yang dirugikan sama dia, datang dan berkata begini, saya tahu kamu sudah ngaku. Lebih baik saya pakai kamu. Orang yang sudah tahu semua lubang-lubang kesalahan yang lama. Dia bilang, saya kasih kamu kesempatan baru. Saudara, dan hari ini dia berhasil kaya raya. Sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Seberapa saudara hari ini berkata, Tuhan, aku mau di-upgrade. Walaupun caramu seringkali gak enak. Tapi aku mau di-upgrade. Aku mau belajar dari semua kejatuhan. Aku mau berubah caraku. Aku mau berubah karakterku. Aku mau berubah dari kebodohanku. Aku mau dilatih walaupun itu berarti dibanting berkali-kali. Aku mau berkorban. Masuk lebih dalam. Karena kita butuh upgrade. Saudara, yang kedua. Saudara, kita butuh upgrade karakter. Ini yang kedua. Saudara, ayatnya berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, seringkali yang membuat Tuhan itu nggak bisa kasih uang. Tuhan gak bisa kasih gereja besar. Tuhan gak bisa kasih yang namanya karunia besar. Tuhan gak bisa kasih yang namanya kepercayaan. Tuhan gak bisa kasih saudara mungkin anak. Tuhan gak bisa kasih apapun yang engkau inginkan. Seringkali penghambatnya cuma satu, saudara. Karakter. Itu 80% dari penghambat. 80%. Ada banyak orang berkata, Bu, ini faktor serangan. Iya, tapi kurang lebih 10%. Yang berkata lagi, Bu, ini faktor saya ini bodoh. Tenang, itu 10%. Saudara mungkin berkata, Bu, saya belum berhasil karena Tuhan belum berkenan. Ya, Tuhan belum berkenan karena karaktermu belum jadi. Penghambat terbesar 80% adalah karakter. Saudara, saya ini sudah keliling dunia dan saya melihat orang yang berhasil. Saudara, di atas dan tetap di atas. Ujungnya satu, karakter. Karakter. Saya pernah ke satu tempat. Saudara, di Surabaya, sekarang beliau sudah meninggal. Saudara, hari itu saya ketemu dengan seorang pendeta yang khotbahnya nggak bagus.
Saudara, tapi jemaatnya 7.000. Saudara, tempat kebaktiannya itu kecil. Saudara, tempat kebaktiannya ini 2 yang tengah ini, ya, sampai segitu aja, tapi susun ke atas. Jadi saudara, dia sampai 5 lantai. Tapi jemaat itu nggak lihat pendetanya, cuma pakai layar. Saudara, cuma pakai layar dan bukan LED begini loh. Saudara, layar putih, jadi nggak ada muka pendetanya. Saudara, dan semua tetap hadir kebaktian. Saya karena pernah khotbah 3 kali di situ, saya tuh kagum. Ku kagum, hormat sungguh ini saudara ya. Loh, ini pendeta khotbah nggak bagus, ngomong aja. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bagaimana jemaat bisa sekian banyak? Mending kalau tatap muka, cuma tatap layar. Saudara, dan saya nanya. Dan mereka berkata, Bu, mereka datang itu bukan untuk khotbah. Mereka datang bukan untuk musik. Jadi mereka datang untuk apa? Untuk salaman. Karena buat mereka salaman sudah cukup. Saudara, pendeta ini doa sehari itu 3-4 jam. Dia tidak pintar organisasi. Dia tidak pintar bikin acara. Dia tidak pintar bikin tarian. Saudara, dia cuma doa 3-4 jam. Setelah itu apa yang dia buat? Dia besuk satu-satu. Pada saat saya datang ke dia, umurnya udah 70. Saudara, tetapi saudara buat jemaat yang diganggang, dia masih naik sepeda besuk ke rumahnya. Cuma salaman sama mereka dan doain mereka. Gak ada doa spektakuler, gak ada. Saudara, kalau hari Minggu, saudara, dia datang dari jam 5. Saudara, kebaktian pertama jam 6, jam 5 dia sudah berdiri buat jemaat salaman. Saudara, dan sudah diatur, kalau yang sudah salaman paginya, pada waktu pulang gak boleh salaman, saking banyaknya. Dan semuanya sudah diatur begitu. Karena semua harus dia salami satu-satu. Saudara, gak pernah dia nengking, suara keras. Tapi setiap kali dia salaman, setiap kali dia doa, Tuhan memberi jawaban. Tuhan mendengarnya. Kalau ditanya ini modalnya apa? Doa 4 jam besuk, cuma itu modalnya. Tapi hari ini kalau saudara tanya Bu Iin, ibu bisa? Enggak. Saudara, saya sejujurnya enggak punya waktu. Hidup saya, saudara, dari satu rapat ke rapat lain. Saudara, hidup saya, saudara, begitu banyak hal yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan dalam hidup saya sekolah dari TK, playgroup malahan, sampai S1. Saudara, kami punya unit ya. Saudara, ada 20 unit. Saudara, ada tarian, ada musik, ada bisnis, ada pelangi, ada care. Saudara, ada saudara rock, ada anak muda, ada doa, sekolah doa, ada STT. Saudara, dan itu saya ketemu dan rapat aja, saudara ya. Waktu saya sudah benar-benar habis ludes, saudara. Tapi kalau saudara tanya, ya itulah yang saya bisa kerjakan. Saya benar-benar gak bisa kerjakan banyak. Saya cuma bisanya rapat, ngomong, ngatur. Tapi itu harus saya kerjakan dengan rajin. Orang berkata, kenapa tidak suruh jalan sendiri? Gak bisa. Itu tanggung jawab saya. Saya harus tahu. Saya harus bawa itu di depan Tuhan.
Ya, setiap orang punya cara yang berbeda. Setiap orang punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi sekali lagi, seberapa besar Tuhan kasih dalam hidupmu, tergantung karakter. Saudara, dan ayatnya di sini, kamu harus tambah kepada imanmu kebajikan. Saudara boleh punya iman, tapi saudara tidak punya kebaikan. Ada orang sakit, saudara bilang gini, ya dosa tuh pasti. Nah itu nggak bajik namanya. Kalau saudara punya kebajikan, lihat orang sakit, saudara datang mendoakan. Imanmu tambah kebajikan. Saudara, ada orang yang punya iman, tapi nggak peduli orang lain. Saudara dengar bilang, oh jemaatnya ada yang sakit, nggak peduli. Jemaat ada yang kurang duit, nggak peduli. Saudara, Alkitab bilang tambahkan kebajikan. Tambahkan kebajikan. Biar orang lihat kebaikanmu dan memuliakan Tuhan. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis.
Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 4. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ia memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, Apa yang engkau kehendaki? Atau, apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka. Dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah Ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea. Mana Sorgawi.